Oke, tadi yang poin kedua itu, setelah itu kalau kita udah tahu passionnya, terus harus gimana gitu. Oke, menyikapinya. Oke, sebelum itu ada persepsi nih tentang passion. Nah, sekarang ini passion itu seringkali kita anggap kebanyakan sebagai impian aja, sebagai angan-angan atau mimpi aja gitu. Contoh kasusnya lah, analoginya biar gampang dipahami adalah passion itu biasanya dianggap sebagai eh, cinta yang nggak tersampaikan, ngerti nggak? Misalnya gini, kita punya kecengan tapi kita nggak pernah menyampaikannya gitu. Kan hal cinta yang paling romantis tuh cinta yang nggak pernah tersampaikan kan gitu, karena kita nggak tahu jelek-jeleknya dia gitu, karena kita tahu orang itu ganteng, orang itu baik, orang itu ramah, ya udah gitu, dan kita nggak pernah nyampein itu gitu, karena jadi kita nggak pernah berhubungan sama dia, maksudnya berkomunikasi dan lain sebagainya, jadi kita nggak tahu jelek-jeleknya dia, buruknya gimana, ribetnya gimana gitu ya, ya keras kepalanya seperti apa dan seperti itu. Sama halnya dengan passion, kalau kita nggak pernah PDKT sama passion itu, ya kita nggak tahu jelek-jeleknya di mana. Jadi itu tuh cuma mimpi aja, indah. Kalau saya kerja sebagai, misalnya saya punya keinginan untuk jadi sebagai graphic designer terkenal misalnya. Tapi saya nggak pernah memulai mencoba tuh cari tahu hal-hal apa aja yang negatifnya dari sana. Terus cara-cara mencapainya gimana? Ya itu akan jadi mimpi aja gitu. Akan jadi mimpi aja. Tapi ketika kita coba definisiin ruginya apa, kelebihannya apa, itu bisa kita bandingin sama karir yang sekarang. Gitu bedanya. Oke. Jadi ubah dari angan-angan tadi jadi rencana gitu. Kita punya misalnya kita punya satu jurusan yang kita punya sekarang gitu ya. Tapi kita punya passion di lain hal. Kita nggak bisa ngebandingin itu mentah-mentah karena nggak apple to apple. Ini satu mimpi, yang satu ada realita gitu. Kita turunin dulu si mimpi ini jadi realita dulu. Caranya gimana? Pelajari potensinya apa, hambatannya apa gitu, langkah-langkah ke depannya apa. Jadi jalan tengahnya tuh, cara untuk kesananya kita tahu, gajinya berapa dan lain sebagainya. Nah baru kita bisa dibandingin tuh. Nah dari situ kita bisa tahu tuh, setelah membandingkan passion atau uang, bandingin gitu, mana nih yang lebih visible yang untuk dijalankan gitu kan. Terus nanti kelihatan kalau dari prosesnya ini lebih susah, passion ternyata lebih membuat bahagia yang ini gitu. Atau sebaliknya, kalau misalnya kita berpindah ke passion, ternyata dia yang bahagia gitu. Ternyata hal ini yang lebih bisa ngebuat bahagia. Udah gitu tentu tadi kalau nanya soal uang, mana yang bisa menjamin kelangsungan hidup kita di masa depan gitu, karena nantinya kan pasti akan ada menikah, keluarga, anak dan sebagainya gitu. Sebentar, kita udah oke. Mungkin tentang passion itu dulu ya, itu dulu. Nah gitu, itu pertanyaan lain. Tapi sampai situ dulu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak sih kalau pertanyaan. Pertanyaan belum ada. Tapi mungkin lebih ke apa ya, ke apa ya? Nggak pertanyaan tapi mungkin kayak kalau hobi sendiri nih rasanya tentang si passion ini. Dia aja yang umur 25 tahun itu kadang masih bingung. Kayak mungkin sebenarnya yang kita butuhin tuh kayak apa ya? Bimbingan gitu kan. Karena kan kadang nggak bisa ditemuin gitu aja. Karena apa, kadang kan ada individu-individu yang dia tuh sebenarnya nggak bisa secara mandiri menemukan passionnya apa gitu. Kadang butuh diarahin gitu. Kayak tadi mungkin salah satunya dengan tes apa tadi MBTI gitu dan lain-lain. Itu kan sebenarnya lebih ke untuk ngarahin kita nggak sih? Kayak jadinya tuh kita tuh punya acuan, oh kita tuh sebenarnya gini nih menurut tes ini. Tapi sebenarnya itu nggak bisa dijadikan satu hal yang konkret juga sih. Cuman seenggaknya kan kita jadi kayak punya pegangan. Oh, gue kan gini nih menurut tes ini. Jadi gue kayak punya pegangan gimana gue harus bersikap, gimana gue harus apa yang harus gue lakukan ke depannya gitu. Nah mungkin menurut dia kayak sebenarnya tuh yang kita butuhin tuh kadang untuk menemukan si passion ini sendirinya aja tuh kadang susah gitu. Gimana kita mau ngembangin si passion ini sendiri. Jadi sebenarnya apa ya, kayak
hati gitu. Kakak kan kayak misalnya, coba deh, kakak ngerasa nggak sih sekarang kakak tuh bekerja kerja sesuai passion kakak? Oke. Ya nggak sih? Jadi pertanyaannya apa? Nggak, ya nggak sih? Oh iya. Iya. Terus? Nah, kayak kan kakak kan kayak udah lebih tahu lah, udah Hmm. jauh di perjalanan. Ah, Nah, mungkin kayak kita amat sih ya, atau kalau Rai, tapi kalau misalnya dia sih ngerasanya kayak mungkin aku sebagai adik-adik kakak tuh kayak ngerasa emang butuh arahan gitu, karena ternyata tidak semudah itu dan tidak Iya, paham. semudah itu untuk menemukan si passion gue gitu. Paham. Gitu sih kayaknya. Gue sebenarnya kayak mengeluarkan keluh kesah. Iya benar. Jadi gini, benar banget. Secara teori caranya sebenarnya jelas, tapi prosesnya itu sulit. Ya memang gitu. Kita nggak bisa nge-explore itu dalam hitungan hari gitu kan. Ada yang langsung menemukannya di usia belasan misalnya gitu. Ada juga yang harus explore banyak banget gitu sampai umur 30, 35 yang pernah cerita sama Kakang ya, paling tua 35 sih dia nggak tahu passionnya apa. Itu tuh memang prosesnya beda-beda tiap orang. Stimulasi atau pengalaman yang kita dapatkan beda-beda kan tiap orang kan. Kalau secara teori tadi udah paham, tapi ya misalnya kita tuh emang harus mengenal diri dulu, kuncinya itu. Pertama tanya dulu sama diri sendiri, sukanya apa? Kita persimpel deh, hobinya kita apa gitu kan, hal-hal yang disukai. Tapi ada juga yang nggak punya hobi, misalnya contoh kecilnya aja ya, adalah teman Kakang ya, dia kalau pas ditanya passionnya apa nggak tahu, misalnya hobinya dia apa, tidur, makan gitu kan, gitu ya misalnya ya, tidur, makan. Selain itu ada yang lebih selain di jeda tidur sama makan itu apa, gitu kan? Nggak mungkin ngomong di sini sih Kakang. Terus udah gitu, misalnya dia sebutnya waktu itu sih dengerin musik. Oke, berawal dari situ dulu. Kembangkan apa yang ada di depan kita dulu. Kita nggak usah nyari yang jauh dulu deh, gitu. Kembangkan apa yang ada depan kita dulu. Bisa dengerin musik aja. Setelah itu apa yang dari dengerin musik yang paling dia suka, misalnya nada-nadanya itu bagus gini. Oke, mungkin ya kamu kata Kakang ya waktu itu, kata saya dulu, mungkin kamu tuh sensitivitas dalam mendengar nada-nadanya, genre musiknya gitu. Tahu nggak ya dari situ bisa dikembangkan apa? Dia bisa jadi produser musik, bisa jadi analitis musik, bisa jadi podcaster musik, bisa jadi YouTuber reaction. Sebenarnya hal itunya yang dia belum tahu. Ketika kita sudah lebih mengenal diri ya, apa hobi kita, kesukaannya aja minimal. Tinggal plus alfanya ini, ya kan, yang harus kita cari. Plus alfanya dia dapat dari mana? Eksplorasi, cari tahu. Nah kalau misalnya orang yang dengar musik biasanya apa sih yang dia karirnya ke depannya yang udah misalnya kita bisa belajar dari sejarah misalnya yang udah apa, atau bisa juga kita gabungkan, misalnya ada podcaster musik, ada juga yang reaction musik, oh ya udah ya jadi YouTuber musik aja saya gitu, soalnya seperti itu. Sampai situ jelas nggak? Jelas sampai situ. Terus selain itu tadi ada yang mau dibahas ya. Nah kalau misalnya dengan cara seperti itu belum bisa ya, berarti permasalahannya ada di diri dia. Masalahnya adalah dia perlu bantuan profesional untuk itu. Bantuan profesional siapa? Bisa jadi psikolog ya. Maksudnya kita ke psikolog itu bukan berarti kita ada gangguan mental ya. Maksudnya nah kan di stigma masyarakat kita kan seperti itu. Tapi bantuan profesionalnya juga dibutuhkan buat mengatasi kebingungan kita di usia-usia mulai dari perkuliahan. Kita mulai kuliah sampai usia 30-40 tahun tuh kita masih mengalami banyak kebingungan ya. Terutama dari mengenal diri. Nah karena kita nggak mulai mengenal diri dari awal, kita nggak tahu passion kita apa dari awal, jadinya kita ikut-ikutan
gitu. Jadi kita following aja atau enggak jadi korban keadaan atau lingkungan gitu ya. Sehingga kita harus menjalani dari situ. Misalnya, aduh gara-gara maaf ya misalnya orang tua kita nggak mampu misalnya, ya udahlah kita mah jadi apa aja gitu, jadi apa aja deh gitu. Tapi ketika kita punya cukup ilmu tentang passion, tentang mengenal diri sendiri, kita tahu tujuan kita mau kemana, impian kita apa, nggak peduli keadaan kita kayak apa, kita bisa cari ilmu yang bermanfaat di passion kita itu sebenarnya. Minimal kita belum siap sekarang, ketika ada kesempatan di masa depan kita bisa masuk ke sana gitu. Sampai situ jelas nggak? Atau ada pertanyaan lagi nggak tentang passion? Mangga. Mau memastikan lagi kalau sebenarnya passion itu harus berupa pekerjaan. Job maksudnya karir. Ya, karena tadi di plus alfanya itu kalau misalkan tanpa jadi pekerjaan itu cuma jadi hobi. Harus ada pekerjaan. Nggak harus. Passion itu bisa jadi sesuatu yang membuat kita, bikin kita ngerasa lebih hidup tiap hari kalau bangun. Kalau bangun tidur kita masih punya passion yang dijalankan gitu ya. Minimal 3 tadi, kebahagiaan kita lebih. Nah kayak gitu, nggak perlu di karirnya jadi nggak perlu menyangkut karir melulu gitu ya passion itu. Tadi apa aja kebahagiaan, kita mau ulang lagi nggak? Adalah tentang kebahagiaan atau apa tadi dua lagi? Karena lebih baik kita ulang deh, kita lihat deh. Nah, jadi lebih mudah berkembang gitu. Lebih mudah berkembang itu kalau kita mengerjakan suatu passion. Nah, itu tapi kalau itu di karir ya. Kalau lebih mudah berkembang di karir sih. Kalau kita menjalankan lebih waktu di kehidupan kita diselingi dengan passion kita, misalnya hobi yang ditindaklanjuti, misalnya kita belajar gambar nih. Ketika kita menindaklanjutinya dengan menambah ilmu pengetahuan kita di gambar, misalnya, oh ternyata gambar tuh bisa digital juga ya, oh kita belajar gambar digital. Oh ternyata gambar digital tuh bisa menghasilkan ya, kita belajar untuk menghasilkan dari situ. Itu tuh bisa lebih membuat waktu kita bermakna, itu aja sih sebenarnya. Nanti ada kaitannya dengan, pertanyaannya apa sekarang aja ya udah. Nggak apa-apa kan agak jadi lebih lama nih. Oke, udah setengah jam sih sebenarnya. Kita diskusi aja ya. Ikigai. Yang Raimu tanya tadi. Mungkin udah banyak yang denger juga ya tentang Ikigai ya. Kenapa? Ada bukunya, ada videonya banyak banget ya. Passion itu sebenarnya kalau menurut metode Ikigai, metode konsep Ikigai ini, passion itu adalah salah satu dari 4 hal. Ternyata selain passion ada mission, ada vocation, ada profession. Nah, kalau passion aja misalnya sesuatu yang kita sukai dan kita jago di dalamnya, misalnya suka banget sama gambar dan saya jago gambar misalnya gitu, itu akan menjadi passion tadi. Kalau misalnya kita dibayar untuk itu, ditambah sama profession, jadi kita bisa bekerja di situ jadi profession. Ketika pekerjaan kita itu berguna gitu ya, dipakai banyak orang, itu jadi misi gitu, jadi mission. Nah ketika pekerjaan itu adalah spesialisasi gitu misalnya, oke, kita pakai contoh dokter deh biar gampang ya. Kita suka menyembuhkan orang gitu ya, membantu orang lah, itu love kita kan. Nah kita jago di menganalisa tubuh, anatomi, di biologi dan lain sebagainya, itu menjadi passion dan profession gitu. Nah ketika kita menjadi dokter, kita jadi profession yang passion kita menjadi profession yang dibayar gitu kan. Nah, dibutuhkan di rumah sakit, dokter yang dipekerjakan di rumah sakit gitu ya, itu ada missionnya. Kita dibutuhkan di rumah sakit, ada missionnya. Tapi kita punya spesialisasi, dokter tulang, dokter cancer kayak gitu, itu memenuhi vocationnya gitu. Nah itu dia tercapai Ikigai itu gitu.